tak nak ambil apa yang di tangan mereka di zaman sekarang ini tidaklah boleh drastik sangat macam pihak komunis bunuh raja-raja di Sumatera. Sekarang pakai secara halus, putak sejarah spin-spin sampai penuh. Ya. Jadi bayangkan kalau buku sejarah yang popular masuk dalam pemahaman anak-anak di kampus, anak-anak yang membaca, saya rasa ini boleh dipersoalkan. Macam fenomena dululah ya, fenomena sastra indie ya. Sastra indie pernah masuk, kadang-kadang menulis seperti ini, tapi mereka tahu inilah sastra mereka. Jadi ini adalah isu-isu yang saya rasa sangat memberikan keprihatinan kita untuk meninjau. Ya. Kemudian ada klaim, ya, klaim yang agak ya galaklah dengan ketuanan. Kita sudah dengar ya, ketuanan ini, ketuanan itu sekarang. Orang Melayu sebelum serahkan warga negara kepada sang yang bertandang, sudah ada perjanjian temeterai oleh orang Melayu dengan mereka. Tapi kenapa selepas puluhan tahun perjanjian itu dimeterai, maka sudah mereka keluar pengkhianat yang mahu menyembunyikan apa yang pernah menjadi setia sekata sampai mati. Atau janji itu sudah mati dalam hati. Takkanlah begini bila anda memiliki sebuah rumah, memiliki sebuah rumah atau sebuah tanah, tetapi bila ada yang mahu menghuni rumah itu, perjanjian antara anda dan dia sudah pun ditemeterai, maka tiba-tiba si dia mula tunjuk besar kepala melanggar perjanjian. Apakah anda akan duduk diam sambil tersenyum simpul dan berkata, tak apalah, buatlah macam rumah sendiri. Jadi kita dapat lihat ya, satu sikap ya, bagaimana mereka melihat hubungan kaum, menuding pendatang, menuding ini. Saya rasa ini semua adalah sentimen-sentimen yang bagi dari pandangan saya adalah satu sentimen yang kalau tidak dibendung, ya, itu akan boleh menjalar kepada sikap perkauman yang agak chauvinis. Ya. Dan ini sebenarnya pernah ditegur ya malahan oleh Usman Awang sendiri. Ya, Usman Awang sebagai seorang penyair ya, telah mempersoalkan isu-isu yang sangat chauvinistik ini. Klaim keislaman versus khurafat Hindu. Aduh, ini apa jua yang dari dulunya semua disalahkan kepada zaman Hindu. Sampai disebut khurafat Hindu. Saya tak faham istilah ini. Saya belum ketemu. Saya dalam pengajian Melayu, saya belajar pengajian Melayu 1993. Belum saya ketemu khurafat Hindu. Ya. Kalau khurafat dan Islam, iyalah. Tapi khurafat ini saya belum ketemu. Ya. Jadi perkataan-perkataan macam gini ya, digunakan. Bayangkan kalau kita ada seorang pembaca yang datang daripada kebudayaan lain, membaca dan ini pasti ya, dia juga tidak akan rasa selesa. Ya. Klaim sejarah tanpa bukti kukuh. Ya. Ini contoh pertembungan Sunni dan Syiah. Ya. Kemudian pada awalnya ya Syiah begitu begini, dan kemudian Sunni begitu begini. Ya. Saya rasa ini tidak diperlengkapkan, ya, diperkuatkan dengan unsur-unsur sejarah yang munasabah, ya, yang ya, contoh begini. Kemudian telah berlaku pertengguan akademik dan intelektual yang sengit di antara dua golongan ini, iaitu dianggap pada zaman itu. Saya rasa dari mana dapat ni? Ya? Saya belum ketemukan ya dialog Sunni Syiah di Nusantara tak ada. Memang pengaruh-pengaruh Syiah, pengaruh Parsi sudah ada di rantau ini bersamaan dengan zaman masuknya Islam Sunni. Ya, jadi untuk melihatkan ya pola pergaduhan antara ini sudah ada dari dulu. Saya rasa ini tak beres lah dan tak jelas. Ya. Kemudian ada satu lagi, ya teman-teman, ini klaim kesempurnaan ilmu. Ya. Ini dicatat ya, di zaman Pasai ya, sebelum berdirinya Melaka ya. Pasai dikunjungi oleh bijak pandai di seluruh dunia. Kita tahu Pasai memanglah tentu ya, tapi untuk mengatakan ada universiti ya, contoh universiti terawal adalah di Baitur Rahman di Aceh, okey fair, tapi data-data ini saya agak bingung sedikit ya. Universiti Baitur Rahman yang sangat masyhur dalam tamadun Melayu telah menawarkan lebih daripada 13 fakulti, termasuklah fakulti undang-undang, fakulti akuntansi, fakulti perubatan, fakulti kimia, ilmu peperangan dan matematik. Saya agak di mana ya? Kalaulah betul, alhamdulillah bagus. Tapi di mana dapat data-data ini? Ya, harus kita pertanyakan juga. Ya, baik. Soalnya sekarang itu contoh-contohlah, boleh kita kutip, kita baca. Di satu sisi saya lihat ya anak-anak muda yang menulis daerah, ya mahu menampilkan satu sisi versi sejarah.
ya, saya akur, ya, penting, ya, tetapi mau tak mau sejarah yang mahu ditampilkan itu mesti bertanggungjawab, ya, bukan saja daripada datanya tetapi juga daripada perspektifnya, ya. Anda boleh katalah, ya, segalanya mulus dan cantik, tetapi kalau hari ini kita berdepan dengan banyak yang tersopak dan tersepit, kalau kita tak kaitkan dengan hari ini, bacaan sejarah itu akan terus menjadi timpang. Apanya adalah bacaan yang utopis atau ideologis. Utopis sebenarnya tidak membumi, ideologis itu sangat memerangkap. Berkesimpulan yang eksklusif dan negresif, ya, terbuai dengan sikap romantis dan narsis. Jadi apakah bacaan yang kita perlukan? Ya, adakah bacaan popular jenis yang apa ni? Ya, maaf ya, saya tak dapat lihat. Yang ethno-religious ini akan bertahan. Ini tergantung oleh dominasi akademisme dan dalam pengajian pendidikan sejarah. Ya, ini kita dapat lihat pula di satu sisi sejarah makin menjadi ruang profesional, yang tak turun padang pula. Ya. Kemudian makanya malahan kerana saki-baki daripada lensa kolonial, ya, perspektif pribumi kadang-kadang tidak ada tempat. Ya, jangan hairan, ya, anak-anak muda yang merasa frustasi terhadap mereka tidak terwakilkan, ya, dalam naratif sejarah. Mereka tampil menulis sejarah mereka dan akhirnya menulis inilah versi aku, dan sayangnya penulisan itu nampaknya agak sembrono, ya, agak galak dengan bau-bau yang berprejudis, rasis dan chauvinis. Ya. Baik, itu adalah keprihatinan saya. Ya. Ini adalah saya sebut tadi, ya, sikap romantisme, ya, dan penting adalah, ya, penumpulan pemikiran kritis dan etis dalam ruang publik sehingga sikap berobjektif, rasional, bertanggungjawab secara moral terkesamping selain keberanian intelektual untuk menyuarakan yang terpinggir, tersudut dan tersenyap. Ya. Kesimpulan, teman-teman. Kebesaran dalam sejarah apabila kita menghargai liku-liku upaya manusia mencapai kebaikan dan melawan segala segi kejahatan. Banyak dalam pengalaman dunia, ya, sejarah ditulis dengan versi sedemikian. Akhirnya karya itu dianggap sebagai karya terulung. Ya, mau tak mau sejarah harus ada pertimbangan moral etika. Ya, dia tidak boleh terlepas dari. Kekediran sejarah berlangsung apabila kita tidak sanggup membaca keterlanjuran manusia sebagai biasa, mewajarkan ia maupun bersenyap terhadap. Ini kadang-kadang kita lihat macam mana kelompok yang tadi saya sebut feudalis, ya, bila membaca sastra sejarah Melayu zaman terdahulu, ya, ini adalah karya yang dianggap sebagai paling wajar, itulah otentik Melayu. Ya, kerana sudah ada disuspendkan pertimbangan moral etika, sampaikan, ya, tidak mahu lagi dinilai soal-soal kemanusiaan itu sangat-sangat, ya, berbahaya dan sangat-sangat tidak memerlukan. Kita perlukan kritikan pemantauan dari masa ke masa terhadap wacana sejarah. Seperti mana wadah sastra perlukan kritikan demi menjamin budaya sastra yang tangguh. Kalau sastra perlukan itu, sejarah kan perlukan itu. Kita perlu ada pengkritik sejarah. Ya. Kalau dunia ilmiah, saya rasa okeylah. Dunia ilmiah boleh hidup dengan sendiri, dengan ada, para sarjana yang muda-muda tampil masuk membuat revisi daripada apa yang telah dikembangkan oleh terdahulu mereka. Tapi yang di sfera publik ini tidak. Ya. Sebab para sejarawan yang di atas juga agak belum aktif masuk untuk merungkai sastra sejarah yang popular ini. Ya. Satunya adalah mungkin tidak bergengsi, ya, dianggap sebagai mungkin remeh. Saya tidak tahu, ya. Tapi buat masa ini kita belum melihat itu. Jadi diperlukan di sini, ya, dalam tanda kutip, ya, take back our history. Dan itu kita memerlukan, ya, satu pendekatan supaya ya, sejarah yang bersifat popular dan populis ini, ya, harus kita baca ulang, tepis dan tebas mana yang perlu. Kalau sejarah bentuk ilmiah di FPT berada dalam rangkaian mereka masing-masing, ya, yang kita adalah wacana penulisan sejarah di ruang publik. Tentulah kita harus menyambut upaya ini, tetapi yang harus menjadi kepentingan kita ialah kesimpulan dan penguraian yang bermasalah
Jadi penulisan sejarah populer seperti ini syarat dengan tudingan yang rasis, fasis, dan regresif. Semua orang yang menentang jadi komunis. Semua orang yang tak aliran mereka menjadi Syiah dan Ahmadi. Ya, siapa saja yang tak bersama mereka pasti menjadi Taliban. Bagaimana baca sejarah macam itu? Ya, itu harus kita persoalkan. Akhirul kalam, teman-teman, pemantauan dan penilaian kritis terhadap wacana sejarah adalah sebahagian dari pertanggungjawaban moral, budaya dan intelektual. Pertama, sesungguhnya sisi manusia tidak boleh bisa hilang dari imajinasi sejarah kita. Inti dan tugas sejarah adalah tentang manusia dalam rentetan pengalaman, percubaan, impian dan harapan. Termasuklah kekalahan dan kemenangan, kesenangan dan keperitan. Itulah sisi sejarah yang dapat kita kesenani, pelajari dan teladani. Kedua, manusia tidak pernah hadir hadir di luar sejarah. Namun, kehadiran itu bukan mutlak, tersedia atau otonom. Kelompok mana yang tak terpanggil menghadirkan diri dalam proses pembangunan dan perubahan akan dilupakan sejarah. Bertambah lagi, pengubah sejarah yang hanya peduli untuk kepentingan dan kewujudan kelompok mereka. Artinya begini, Anda tak masuk dalam sejarah, Anda tak tulis diri Anda dalam sejarah, Anda akan dilupakan oleh sejarah. Itulah hukum sejarah sebenarnya. Jadi hati-hati bagi mereka yang tercerah fikir, ya, sudah lihat bagaimana sejarah-sejarah yang rancu masuk dalam sfera publik. Kalau kita tidak merespon, menulis, ya, kita tidak menyanggah, akhirnya ya, pendirian dan kelompok kita akan ditenggelamkan dalam sejarah, dan akhirnya yang menang adalah kelompok-kelompok yang suaranya itu bergegar-gegar dengan segala macam pendirian yang tidak produktif. Ya. Mau tidak mau, teman-teman, saya kutip, the past has always been the handmaid of authority, dan authority tak semestinya pemerintah, authority boleh golongan yang berpengaruh dalam masyarakat. Ya. Termasuk hari ini adalah golongan populis, ya, kerana mereka ada premium politik hari ini. Ya. Who controls the past, controls the future, who controls the present, controls George Orwell. Bacalah novel 1984. Ya. Baik, makanya manusia, individu dan masyarakat mesti proaktif, hadir, membikin dan menyertai dalam sejarah. Ya, kalau tidak, Anda dilupakan. Ya. Apapun begitu, teman-teman, melupakan sejarah adalah sama rosaknya dengan dilupakan oleh sejarah. Ya, arus dominan menepis dan menafi peranan kelompok lain dalam sejarah. Kita terpanggil untuk berani berbicara bahawa sejarah itu yang bersifat prejudis dan regresif. Ya. Itu yang harus menjadi tumpuan dan pemerhatian kita. Sebaliknya, menjadi tanggungjawab kita yang berminat dan prihatin kepada pemikiran sejarah harus memastikan agar ia terarah menjadi lebih humanis, lebih merakyat, lebih emansipatif, lebih pluralis, pluri-inklusif. Rata-rata pilih apa? Pilih manusiawi lah. Ya. Soalan yang terwajar di permukaan, what is to be done? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Saya akhiri, ya, terimisasi daripada kesimpulan dibuat dalam Charter 77 dari Czechoslovakia tahun 88 menyentuh begini. We call only for truth. The truth about the past and the truth about the future and the present are indivisible. Without accepting the truth about what happened, it is impossible to address correctly what is happening now. Without the truth about what is happening now, it is impossible to substantially improve the existing state of affairs. Artinya, teman-teman, kalau kita tak faham tentang apa yang ditulis sejarah kita hari ini, kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita tidak tahu apakah pegangan kebenaran yang harus kita miliki. Ya, dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan moga nanti kita bangunkan balik dalam sesi soal jawab. Ya. Terima kasih. Saudara Fadli. Ya. Ya, terima kasih Dr. Azhar. I think buat masa ini belum lagi ada soalan yang dikirimkan di ruang komen dan juga di ruang Q&A. Jadi mungkin kita berikan masa 1 minit, 2 minit bagi para peserta untuk kirimkan. Silakan. Ya. Pastilah ya, Saudara Fadli, saya memberi peta ya, saya tidak masuk pada karya-karya besar sebab ini pun kuliah awam, ini bukan kuliah. Kalau di kampus itu 12 minggu kuliahnya kan, ini kuliah 1 jam ya. Jadi saya agak menderas pergi. Jadi teman-teman sebaiknya bila membaca ya,
ini fikirkanlah ini seperti peta. Jadi kalau anda nak mendalami sejarah yang telah dilakarkan oleh orientalis, cari yang begini. Yang nasionalis begini, yang sosialis begini. Ya kan? Kemudian yang hari ini kita ada yang Islamis dan yang populis. Ya. Nah, Fadli cuba tanya. Ya, di tempat, contohlah di Singapura. Kalau kita pergi ke kedai-kedai buku. Apa agaknya buku-buku sejarah yang Fadli ketemu? Khasnya yang dalam berbahasa Melayu lah. Misalnya yang berbahasa Melayu. Bahasa Agaknya Melayu apa? Wah, agak sukar juga ni soalan. Ya, Ustazah. kan? Jadi agak menarik kalau kita buat survei kan. Apa buku yang ada. Ya. Jadi kalau Fadli nantilah lepas zaman Covid ni pergi Kinokuniya ya kan di Kuala Lumpur ya ataupun pergi ke Gerak Budaya ya di Petaling Jaya. Ini kedai buku besar. Ya, jadi anda lihat apa buku-buku sejarah yang ada. Ya. Nah sekarang tak perlu jauh lah. Ya, Cik Sophie dah bantu kita kan. Shopee Tekan online semua saja ada. ya. Cik Sophie boleh hantar ya seminggu dari sekarang. Ya tak? Benar. Soalnya adalah kita mesti tahu. Ya, kita mesti tahu apa buku yang khasnya yang ada anak di rumah ya waktu di sekolah, apa buku yang mereka nak anak-anak mereka baca. Ya. Jangan fikir ada je di pasaran ketik beli akhirnya ya kita tak faham tentang isinya ya. Malahan itu sebenarnya agak kerja lebih berat untuk kita buang ya saki baki yang karat ya yang toksik lah ya yang toksik ya yang bermasalah. Itu sebenarnya jadi kerja berat lagi nanti. Ya. Saya tidak kalau sejarah di kampus ilmiah itu saya tak begitu ini. Itu boleh diurusi oleh sejarawan yang profesional saya rasa. Ya. Yang saya bicara ini yang populer. Terima kasih Dr. Azhar. Tapi masa sekarang masih belum ada lagi soalan. Saya tengok di ruang Q&A belum ada lagi. Dan di Facebook Live pun ruang komen belum ada lagi sebarang soalan. Moga-moga ya saya bicara ni orang faham ya. Saudara agak ya saya ni apapun saya guru kan. Kalau orang tak faham itu maknanya kerja saya tak berlangsungan dengan baik ya. Jadi moga-moga orang faham. Saya pastilah ada yang pasti faham ya. Cuma mungkin ya dah penat malam ya nak tanya soalan macam gini ya. Ya. Walhal saya rasa sejarah selalu membuat membuat orang minat ya untuk tahu tentang masa silam, ya kan? Kalau Fadli sendiri, anda kalau dalam setahun baca buku sejarah macam mana? Dalam setahun berapa buku sejarah anda baca? Sejarah, saya sejarah tak begitu, mungkin kurang lah Dr. Azhar kalau macam mengenai ehwal semasa, current affairs lah. Dari segi yang politik lah, mungkin dalam 1 tahun mungkin saya buat masa sekarang mungkin 1-2 buku lah sebulan lah. Ya. Kalau buku sejarah belum jatuh minatnya ya? Belum lagi deh. InsyaAllah saya. Ya, mana tahu kan. Ini yang saya sebut tadi, saudara. Ini adalah buku Tuan Haji Buyung Adil. Ya, sebenarnya sebuah biografi tentang beliau ditulis oleh anak anda beliau Hayati Yusof ya. Baru dilancarkan minggu lalu ya. Waktu saya berhalangan untuk menghadir pelancarannya. Pak Buyung Adil ini adalah seorang sejarawan yang saya dalam era tahun 50-an 60-an yang sangat produktif. Hampir semua negeri dalam persekutuan Malaysia termasuk Singapura ada buku sejarah. Yang saya ada ni versi sejarah Terengganu. Ya, jadi kalau Fadil nanti ke Dewan Bahasa boleh beli satu set sebenarnya. Semua oleh Buyung Adil. Ya, boleh jadi collector's item malahan. Okay. Dr. Azhar, kita ada satu soalan oleh Adam Fadilah. Ya. Adakah sejarah bangsa ya di selatan Thailand yang ditulis dalam bahasa Melayu atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dari bahasa Thai? Adakah sejarah bangsa Melayu di selatan Thai atau yang jadi maksudnya apa ya soalannya? Adakah sejarah bangsa Melayu di saudara Adam mungkin Cikgu Adam ya tak silap saya ni ya, Cikgu Adam Fadilah ya. Adakah sejarah bangsa Melayu di selatan Thailand yang ditulis dalam bahasa Melayu atau diterjemahkan?
mungkin soalannya begini, kalau ianya ditulis dalam bahasa Thai lah misalnya, ya, boleh tak dianggap tu sebagai sejarah orang Melayu di Thai, di selatan Thailand, ya. Kita tahu bahawa orang Thai di selatan Thai menguasai 2 bahasa, ya. Um, Okey, maksudnya bahasa Thai mereka, ya, dan baru sekarang bahasa bahasa Melayu, ya. Kalaupun bahasa Melayu mereka itu secara lisan itu lebih pada Patani Kelantan, ya. Ya, tetapi kalau ilmiah Melayu ada tapi belum banyak sebenarnya. Yang setahu saya, ya. Jadi kalau saya rasa begini, sama ada bahasa itu ditulis dalam bahasa Thai atau Melayu, selagi ia ditulis oleh golongan kelompok Melayu, saya rasa dianggap versi Melayu. Tapi soalnya gini ya Tuan, versi apa? Sama ada dia nasionalis, ya, ataupun dia Islamis, ya, ataupun dia lebih kepada royalis Thai, gitu kan? Kan ada banyak aliran kan? Itu yang sebenarnya perlu kita tumpukan. Bukan kepada apa bahasa waktu menulis sejarah itu. Nah, ini pendapat saya. Ya. Jadi hampir sama pemetaan saya tadi. Ya. Pasti di kawasan selatan Thai juga ada versi-versi. Ya. Versi yang meromantis kepada feodalis Silam, yang lebih bersifat nasionalis kepada Thai Bangkok, ya, kepada yang agak lebih kritis mungkin ada, yang dan seterusnya. Ya. Baik. Kemudian saya ada di sini. Pada pandangan doktor, adakah cara terbaik untuk membuat karya-karya akademik menjadi lebih aksesibel bagi individu yang bukan? Ya, pasti. Ya. Dunia ilmiah, ya, kita tahu banyak sejarawan ya selepas perang dilahirkan daripada IPT, dari dunia akademik. Ya, dulu ada sejarawan tak ada universiti pun. Ya. Contoh yang gerombolan cikgu-cikgu yang dulu tu kan. Itu kan mereka bukan orang-orang universiti, paling-paling ya, peringkat maktab, ya. Tapi penulisan mereka itu ada accessibility. Contoh ini kan diterbit oleh Dewan Bahasa, ya, ada akses semua. Ya. Zaman tu ya Fadli, saya sayang tak beli satu set, ya. Walhal ya harganya RM6, bayangkan, RM6, ya. Aduh, ya. Jadi kalau saya tahulah dulu, beli semua, ya. Tapi tak apa, ya, sekarang masih ada reprintnya lagi. Itu yang kita perlukan. Tapi sekarang pula dalam dunia ilmiah, kerana ada semua para pengkaji ilmiah harus berdepan dengan kepiawaian universiti, mereka harus menulis ke dalam jurnal, ya, dalam publikasi yang bergengsi antarabangsa, ya. Jadi mereka menumpukan penulisan itu kepada audien yang tertentu, ya, audien akademik lah. Bila terjadi itu, pasti bagus. Bila terjadi itu, akses kepada awam mengecil. Ya. Bentang-telah lagi buku-buku ini, kalau diterbitkan oleh para penerbit yang bergengsi antarabangsa, mahal. Satu buku boleh 150, paling murah 70 lah. Ya. Tapi untuk anak-anak, contoh ya, orang-orang biasa, Fadli agaknya nak beli tak kalau buku 70? Kalau ada diskaun lah baru beli. Kalau ada diskaun ya kan. Tapi kalau buku-buku itu mahal, kita tak tercapai. Ya. Perpustakaan boleh beli, dosen macam saya, pensyarah mungkin boleh beli, tapi umum adik-adik yang di kampus tidak boleh beli. Ya. Jadi itu ada permasalahan. Ya. Dan saya lihat di Indonesia pula menarik. Ada buku-buku ilmiah gini yang dari Barat diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Jadi harganya lebih murah sikit. Yang paling 100,000, duit kita RM10 lah. Tapi bayangkan 100,000 untuk anak-anak Indonesia besar untuk beli, ya kan? Itu pun ada masalah. Jadi kita perlukan dunia bacaan, ya, sejarah yang lebih ada accessibility. Itu kita perlukan. Ya. Tak tahulah macam mana nak itu, nanti carilah, ya. Ada orang yang akan fikirkanlah, ya. Baik. Kemudian Profesor, bagaimana memupuk sikap kritikal ketika membaca sejarah bagi golongan awam yang tidak biasa dengan konsep-konsep. Ya. Baik. Satu yang kita lihat, ya, paling asas itu dia tidak tidak hanya
mengangkat satu kelompok saja. Ya, itu jelas. Maknanya dia tidak elitis, dia tidak hanya kepada raja-raja, ya. Dia tidak menafikan minoritas, gitu kan? Bila kita baca, kita dah tahu, oh ni kecenderungan gini. Ya. Atau penulisan sejarah itu tidak ada sisi ya yang rasional. Ya. Contoh, dah cerita gini, kita kata, oh taklah, memang orang Melayu boleh masuk ke dalam laut, ya, sebab dia dah baca dalam sejarah Melayu gini. Itu kesimpulan-kesimpulan yang tak dapat membezakan persoalan rasional dan persoalan mitos. Ya. Sebab ada sisi mitos, ya. Dan kita mesti tahu bahawa setiap penulis itu, karya itu datang pada sesuatu zaman dan datang daripada sesuatu kelompok. Bila kita baca, kita ambil buku ni, kita kata, kita baca. Boleh tak Fazli, kita baca je terus, oh ini buku yang apa dalamnya semua jadi fakta. Tak, kita mesti tengok kan. Satu, zaman apa dia tulis. Kedua, ya, dari mana latar sang penulis ini. Kalau dia orientalis, dia ada kecenderungan tertentu. Ya, kita buat kerja research sikitlah. Ya, nak tahu who's who ni, siapa penulis ini. Ya, kalau dia ada sisi, kita Google sikit, kita tengok, oh karya-karya dia begitu-begitu. Oh, nampak tak? Ya. Kalau dia contohnya sejarah Terengganu dari perspektif Islam. Oh, kita dapat. Ada satu lagi pula, sejarah Perlis, ya. Sejarah Ahlul Bait yang Islam. Kita dah, oh ya, jadi penulis A ni memang ada kecenderungan itu. Nampak tak? Itu ada kemungkinan. Ya. Dan satunya teman-teman, antara boleh dia adalah kita masuk dalam apa? Forum-forum, ya. Forum-forum ilmiah, berjinak-jinak. Sekarang dah dalam apa Zoom sudah banyak kan? Dengar sikit, ya. Ataupun tidak, ayo gerakkan apa? Kumpulan bacaan, ya. Saya rasa kalau ada orang ada demand, ya, Fadli, ya. Saudara Fadli, ya, boleh tak MHF, ya, menggerakkan kumpulan bacaan sebulan sekali, ya. 2 bulan sekali lah, sebulan sekali penatlah, ya. 2 bulan sekali, ya. Anda boleh usahakan cari ada orang yang boleh memimpin bacaan, ya. Datang kumpul, ya. Ada 10-15 orang, ayo kita baca sama-sama dan kita menelaah. Boleh dilakukan itu. Sebab apa? Ini sebahagian daripada persoalan warisan, ya kan? Sejarah adalah persoalan warisan, ya? Dan kerja Fadli, kerja Julina itu kan yang harus mengurusi hal-hal ini kan? Nah, tak? Okey. Saya kasih pada Fadli pula, ya. Kemudian daripada Zuraidah, ya. Terima kasih. Soalan saya patut haruskah buku-buku sejarah publik itu dihindari langsung atau dibaca dengan pengetahuan umum? Ya, baik. Begini ya. Kalau kita berdepan dengan karya-karya ini, tak mungkin kita nampak allergic itu kita buang. Kalau anda berminat untuk mengkaji tentang gelombang dan arus pemikiran masyarakat, karya-karya ini harus dibaca dengan serius. Serius dalam pengertian, kita tak boleh allergy terus kita buang dan kita harus take it serious. Ya. Untuk mengetahui manikam yang baik, kita mesti tahu batu yang lusuh, ya, atau batu yang reput. Paling mudahlah, karena tak tahu makan apple, saya selalu diberitahu oleh guru saya, Prof. Syarudin Ma'ruf. Ya. Anda tidak akan tahu sebuah apple yang rangup dan manis selagi anda belum tahu apple yang busuk dan lemau. Betul tak? Ya. Jadi kita harus baca ni dengan serius. Kita tahu, oh ya ini. Jadi bila kita sudah baca yang tak beres itu, ya, barulah kita memupuk sikap apa? Taste yang tinggi. Dan kita harus berbekalkan untuk usaha untuk membaca, ya, karya-karya yang bagus. Tadi yang saya dah tunjukkan, ya, beberapa tu. Tengok macam mana mereka menangani soal-soal sejarah. Memungkinkan. Yang ginilah kerjanya bukan kerja Maggi Mee 5 minit lah. Mana ada kerja Maggi Mee 5 minit, ya. Ini semua kerja adalah pembudayaan. Pembudayaan dan pemberdayaan. Ya. Okey. Baik. Saya rasa, ya, ini ada soalan, dah tak ada ya? Dah habis ya? Dr. Azhar, kita ada satu soalan menerusi FB Live. Ya. Dia betul. Mia Azman, apa pandangan doktor bila ada yang rasa takut dengan bahan bacaan? Contohnya, buku mengenai komunis tidak boleh dibaca. Nanti dipengaruhi ideologi komunis. Ya, okey. Jadi dengan andaian beginilah, ya, kalau kita ada buku komunis, kita jadi komunis. Buku Syiah, kita jadi Syiah. Ya. Buku novel, contoh Salina lah. Buku Salina itu kan cerita tentang seorang perempuan, ya, maaf cakap, kupu-kupu
malam. Takkan kita baca je terus kita besok jadi kupu-kupu malam. Tak ada. Dalam dunia tak jadi macam gitu. Banyak pun orang membaca kitab-kitab suci. Tak semuanya besok jadi wali. Tak semuanya jadi santo. Tak. Jadi dia tak bergerak macam itu. Soal takut kepada bacaan itu, saya rasa itulah satu cabaran, satu tantangan besar dalam semua masyarakat. Persoalannya adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahpahaman. Pasti kita tahu ada orang memegang aliran-aliran tertentu. Ini bukan soal saya mengatakan ya atau tidak, tetapi ruang untuk berbeza pendapat, ruang untuk membaca setidaknya harus diberikan. Hak untuk membaca. Saya rasa itu adalah satu-satu yang sangat fundamental. Sebab seringkali yang terjadi adalah penafian atau pemberantasan itu dibuat atas sentimen yang tidak wajar dan sangat beremosional, sangat authoritarian. Sebenarnya belum baca pun dah mengatakan itu haram ataupun mengatakan itu salah. Itulah pada satu ketika kita dalam pembacaan Melayu itu sangat alergi pada hal-hal kiri. Tanpa disedari bahawa banyak intelijensia kita sebenarnya pernah menganut pendirian-pendirian seperti itu, walaupun bukan dalam pola komunisme, tapi dalam kekirian. Tapi disebabkan kita terlalu alergi, siapa sosialis ke Marxis ke apa Proudhon ke Fabian ke apa, semua akan dianggap sebagai komunis. Itu kenapa? Sebab saya rasa tidak tercerah dengan kefahaman. Begitu juga kita baca semua karya Barat. Tak mungkinlah kita ambil semua karya Barat ini semua orientalis jahat. Tak mungkin. Semua yang datang dari Barat sekular dan etetis. Tidak. Siapa kata itu? Yang bicara seperti itulah seringkali yang agak picik pemikirannya, tidak luas, tertutup, tidak terbuka, kerana mereka mempunyai kepentingan tertentu. Ataupun mungkin kalau tidak ada kepentingan tertentu, mereka tidak dicerahkan oleh pendapat-pendapat yang lebih baik. Jadi perlu ada ni Fadli, saudari, perlu ada perasaan ingin tahu, mendengar dari yang baik. Sekarang kita ada zaman YouTube, cari saja kuliah-kuliah yang bagus kan. Kalau kuliah ni mengarut, cari kuliah yang lebih baik. Kalau kuliah tu baik sangat, cari apa yang masalah pula dalam masyarakat kita, yang rosak-rosak, yang tempang, yang melopong tu semua. Kan? Itu harus kita. Baik. Kemudian apa lagi Satu lagi soalan, Dr. Azhar. Doktor, bagaimana pendapat doktor soal sosok Hang Tuah dalam catatan? Ini baru beberapa hari teman-teman di Riau telah membicarakan tentang kesejarahan Hang Tuah. Saya tidak dapat mengikuti apa yang telah mereka bicarakan, tapi berdasarkan daripada teks Hang Tuah itu, teks Hang Tuah itu adalah sebuah seperti macam novel, macam novel yang dihasilkan di pihak istana. Kita tahu orang istana yang menulis, tak tahu gerangannya siapa. Tapi kalau kita lihat pelukisan tentang tokoh yang bernama Hang Tuah. Ada orang baca Jawinya bukan Prosa Ahmad Adam, bacanya Hang Tuha, bukan Hang Tuah. Tak apalah, buat masa ini kita panggil Hang Tuah. Baik. Jadi Hang Tuah itu dianggap sebagai manusia sempurna oleh kerajaan itu. Hamba yang setiawan. Jadi maknanya number one lah. Kalau macam Fadli ni number one di MHF lah. Jadi Fadli yang gunawan dipanggil. Tapi Hang Tuah itu adalah Hang Tuah yang setiawan, number one. Jadi yang digambarkan tokohnya itu ada sempurna dengan ketaatan, sempurna dengan kebijakan. Segalanya itu ditujukan dalam memberi kebaktian penuh kepada raja. Dan sudah disimpulkan dari awal, kebaktian kepada raja itu seperti dilaksanakan kebaktian kepada Tuhan. Ini kan besar klaimnya kan. Jadi apa yang raja mahu, dia akan tunaikan. Jadi ceritanya daripada awal sampai akhir memang luar biasa tokoh. Nah, soalnya
adakah tokoh ini wujud? Ya. Jadi ada beberapa spekulasi pada pendapat saya. Ya. Walaupun kita sudah lihat ada kubu hang tuah lah begitu begini, ya, mana? Agak kemungkinan tokohnya ada, ya, tokohnya ada dalam sejarah. Tetapi pasti tokoh tambahlah, ya, dimitoskan, dicitrakan dengan lebih sempurna. Ya, sehingga kan yang fakta itu mungkin tenggelam akibat dari sisi fiksionnya yang telah digembar-gemburkan. Ya, jadi mungkin saja dalam sejarah itu. Ya, sebab kalau kita kata ya dia hanya sebuah watak yang tak pernah wujud, itu adalah hanya hasil daripada khayalan seorang penulis itu. Pastilah saya kata penulis itu pun luar biasa hebat. Ya, sebab dia mengimajinkan sebuah watak yang tak pernah wujud, tapi wujudnya seolah-olah sangat real. Itu selutlah saya penulis macam gitu. Ya, jadi saya mengambil jalan tengah di sini. Mungkin dalam sejarah ada orangnya, tetapi dalam proses istana menggambarkan tokoh ini ada tokoh tambah. Perlu ingat, Hikayat Hang Tuah bukan buku sejarah. Ya, dia adalah sebuah hikayat untuk mengandalkan atau untuk menyempurnakan watak hamba Melayu itu. Yang tak lain tak bukan adalah ketaatan yang mutlak pada raja. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Ya. Okey. Ya. Ya, Saudara Fadli, saya rasa ada lagi? Ada Ya. lagi satu menerusi ruang Q&A. Ya, silakan. Ya. Wah, bagus ya hari ini kita dapat soalan. Q&A Iza Z. Ya. Ada. Saya tak dapat di sini. Di ruang Q&A, Dr. Azhar. Oh, Dapat. Q&A, maaf. Q&A Ya. saya. Okey, Iza ya. Sebagian besar sejarah manusia adalah sejarah pasal battle sebagai unsur penting identiti kebangsaan diajar sebagai pendidikan kebangsaan dibuat filem. Battle perang bukan pasal penggunaan keganasan semata-mata, ia juga melambangkan pertembungan antara dua kelompok manusia yang memegang nilai berbeza. Jadi menerusi penceritaan sejarah battle, suatu bangsa akan sentiasa diingat tentang nilai dan prinsip yang mendefinisikan suatu bangsa. Tapi battle manakah yang boleh diangkat sebagai epic battle dalam bangsa Melayu dan Nusantara? Ya kan? Macam mana ya nak battle apa yang kita nak pilih ya? Kalau contoh dalam sejarah Jawa itu kan ada battle antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda. Itu epic battle itu. Ya, pernah yang telah seolah juga memetakan sejarah kebudayaan tanah Jawa, ya, Pulau Jawa, ya, antara Sunda dan Jawa. Kalau di tempat Melayu, apa ya battle-nya? Ya? Ada satu battle antara tentera Melaka dengan Raja Thai, ya. Tapi bukan battle depan-depan. Battle-nya adalah dia panah tu ya boleh sampai ya, ke raja ya, dia ada mistis lah ya, boleh sampai ke raja Siam tu. Itu bukan battle lah ya, itu dah. Saya rasa mungkin ya kalau battle tu epis ya, itu battle mungkin ya Raja Haji ya. Raja Haji yang hampir-hampir dari Johor Bugis ya, yang hampir mengalahkan tentera Belanda di Melaka. Ya, jadi itu ada kita tahu ya pertembungan perang tiga segi Melaka sama ada Portugis atau Belanda, Aceh di satu sisi dan Johor yang dibantu oleh Bugis. Ya. Jadi kalau waktu itu Belanda sudah ada beberapa kali juga ada beberapa kali Belanda kalah. Kalau yang terakhir itu Belanda kalah, Raja Haji mengalahkan Belanda, itu akan merubah perjalanan sejarah kita. Ya. Tapi marhum Tok Ketapang itu kan mati di Bedil, ya kan? Dan mati dan wafat dan dari situlah ya pihak Bugis juga titik tolaknya bertapak ke Johor dan kemudian ke Riau Lingga dan seterusnya. Ya. Jadi kalau bagi saya yang saya bukan saya orang ini ya, Fadli, saya orang mengajar sastra klasik ya. Jadi saya battle ni belum mahir lah. Ya. Seingat saya itu saja yang agak
Yang lain-lain saya belum teringat juga apa yang besar-besar. Ya, mungkin ada di Sumatera mungkin ya, mungkin ada di Kalimantan ya. Tapi yang paling saya teringat sekali adalah battle Giyanti tak silap saya. Perjanjian Giyanti itu antara antara Sunda dan Jawa. Ya. Saya serahkan inilah, nanti ke depan mungkin boleh jawab dengan baik. Ya. Dr. Azhar, ya, I think tidak ada lagi soalan selepas itu. Ya, kemudian kita ada di sini ya, Fadli, tambahan daripada Kamaria, ya, berkenaan dengan Raja Melayu Petani yang nak melawan Raja Siam dan seterusnya. Saya rasa ini adalah ya mungkin tambahan daripada ini, mungkin contoh, ya, contoh yang mungkin menunjukkan berapa battle itulah. Ya, menarik juga ya, satu hari kita boleh fikirkan soal battle dan pensenjataan Melayu. Saya menjadi topik yang diminati ya. Cuma Fadli nak beli buku-buku dia mahal, Fadli. Ya, kadang 200 RM, ya kan? Dan susah nak cari juga, ya. Agak menarik, mana tahu nanti kalau saya ada masa saya belik-belik, ya. Dia diberi kesempatan, mesti kita nak dengar kan cerita-cerita perang-perang Melayu ni kan, ya. Ya. Baik, terima kasih Fadli.